Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naim dari kelas 3C dengan NIM 10584108124. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas final saya, yaitu perancangan sistem database relasional, yang dimana aplikasi saya ini adalah aplikasi pengelolaan kos. Sistem yang saya rancang ini merupakan sistem manajemen informasi penyewaan kamar kos yang berbasis database relasional. Sistem ini bertujuan untuk membantu para pemilik kos dalam mengelola data sebuah kamar atau banyak kamar, penyewa, transaksi sewa, tagihan, hingga pembayaran secara terstruktur. Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan menjadi lebih rapi, meminimalkan kesalahan pencatatan manual, serta mempermudah pengelola dalam memantau status kamar dan pembayaran. Selanjutnya mengenai aturan bisnis. Dalam perancangan sistem aplikasi pengelolaan kos ini terdapat beberapa aturan bisnis penting. Yang pertama itu dari sisi kamar. Satu tipe kamar dapat dimiliki banyak kamar, namun satu kamar hanya memiliki satu tipe. Status kamar juga dibatasi, hanya tersedia, terisi, atau perbaikan. Dari sisi penyewa, satu penyewa dapat melakukan beberapa transaksi sewa di waktu berbeda, namun satu transaksi hanya untuk satu penyewa. Pada transaksi sewa, satu kamar dapat disewa berkali-kali, tetapi hanya satu transaksi aktif dalam satu waktu. Setiap transaksi sewa dapat menghasilkan beberapa tagihan berdasarkan periode bulan terakhir. Sedangkan pada pembayaran atau tagihan dapat dibayar dengan beberapa kali pembayaran atau cicilan menggunakan metode transfer maupun tunai. Selanjutnya kita masuk pada tahapan normalisasi atau proses kita melakukan normalisasi. Pertama, ini pada gambar ini merupakan data mentah yang ditampilkan pada gambar, yang terdapat dua data yang dimana nama penyewa pertama Andi Saputra dan Budi Santoso beserta informasi lainnya, yaitu nomor HP, nomor KTP, dan lain-lain. Pada tahap unnormalized form ini merupakan data mentah yang dimana data tersebut masih bercampur dan tidak terstruktur, sehingga berpotensi menimbulkan masalah dalam pengelolaan data. Kemudian selanjutnya saya membuatkan beberapa field tambahan yang sebelumnya belum lengkap. Saya perlengkap lagi dengan menambahkan beberapa tipe tagihan, dan pada pembayaran juga saya tambahkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk normal pertama, yaitu first normal form, di mana data mentah ini yang sebelumnya masih berisi banyak nilai dalam satu kolom, yang sebelumnya itu masih banyak nilai dalam satu kolom, itu selanjutnya kita dipecah sehingga setiap kolom hanya menyimpan satu nilai saja. Pada tahap ini juga tidak ada lagi data yang digabung dalam satu sel. Seperti gambar yang tertera, kita pisah beberapa tabel yang sebelumnya hanya dalam satu tabel. Sekarang terdapat yang terlihat pada gambar itu sudah terdapat 5 tabel. Yang pertama itu tabel penyewa, tabel sewa, kamar, tabel tagihan, dan tabel pembayaran. Jadi kita mengurangi data-data yang berulang dalam satu kolom dengan cara kita membagikan ke beberapa tabel. Selanjutnya kita masuk ke bentuk normal kedua, yaitu second normal form. Data yang sebelumnya masih bercampur antara informasi utama ini
dan informasi tambahan mulai dipisahkan ke tabel yang lebih sesuai. Atribut yang tidak berhubungan langsung dengan kunci utama dipindahkan ke tabel lain agar tidak terjadi pengulangan data. Oke, sebelumnya kita melihat ini. Sebelumnya kita melihat pada tabel kamar. Di tabel kamar itu masih terdapat terdapat pengulangan data. Di mana pengulangan datanya itu terdapat pada harga bulanan, harga tahunan, terdapat pada tipe-tipenya, AC, WiFi, kamar mandi dalam, yang dan lain-lain. Selanjutnya kita pisahkan kembali ke dalam tabel tipe yang nanti kita akan relasikan kepada tabel kamar. Pada tahap selanjutnya yaitu bentuk normal ketiga. Pada bentuk normal ketiga ini atau third normal form, data yang masih memiliki ketergantungan tidak langsung kembali dipasahkan ke tabel lain yang lebih tepat. Pada tahap ini setiap tabel benar-benar hanya menyimpan data yang mewakili satu objek saja. Kita lihat sebelumnya. Pada tabel tipe ini terdapat fasilitas-fasilitas ya, AC, WiFi, kamar mandi dalam, TV, lemari, dan kasur. Selanjutnya kita pada bentuk normal ketiga ini kita pisahkan lagi ke dalam tabel fasilitas agar tidak bergantung langsung pada pemisahan atribut yang tidak bergantung langsung pada primary key. Selanjutnya setelah sampai tahap ketiga NF ini atau third normal form ini, selanjutnya saya membuat logical model. Selanjutnya saya membuat logical model atau ERD yang menggambarkan entitas, atribut, serta hubungan antar entitas seperti penyewa kamar, tipe kamar, fasilitas, transaksi sewa, tagihan, dan pembayaran. Pada tahap ini, di sinilah saya menentukan apa-apa saja primary key yang digunakan dalam setiap tabel. Dalam setiap tabel ini tetap saya menggunakan primary key ID agar lebih mudah kita ingat kemana tabelnya merujuk, tetap ke ID saja. Nah, di sini juga saya mengatur relasi-relasinya. Adapun relasinya di sini seperti pada gambar, ada relasi antara penyewa dan sewa, yaitu satu penyewa dapat memiliki banyak transaksi, yaitu dengan relasi one to many. Selanjutnya kamar dan sewa. Kamar sewa itu satu kamar dapat memiliki banyak riwayat sewa. Nah, di sini sebagai penghubung many to many, kita membuat tabel sewa agar memudahkan agar kita dapat membuat relasi many to many antara kamar dan penyewa. Selanjutnya itu tipe kamar. Satu tipe kamar dapat dimiliki oleh banyak kamar dengan relasi one to many. Selanjutnya fasilitas dan tipenya itu one to one, karena satu fasilitas ini digunakan oleh satu tipe kamar. Selanjutnya sewa dan tagihan. Satu transaksi sewa dapat menghasilkan banyak tagihan, dan tagihan pembayaran. Satu tagihan dapat memiliki banyak pembayaran. Apa bedanya antara tagihan dan pembayaran? Ya, kita bisa melihat di sini pembayaran itu artinya bisa dikatakan itu sebagai bukti pembayaran atau riwayat pembayaran, riwayat transaksi antara pemilik kos ini dengan penyewanya. Sedangkan tagihan itu merupakan jumlah yang harus dibayar oleh penyewa pada waktu tertentu. Misalkan penyewa ini belum membayarkan tagihannya pada bulan ke-6,
maka akan masuk ke dalam tagihan. Nah, oke, selanjutnya kita ke relational database. Kemudian model tersebut diturunkan menjadi relational model yang siap diimplementasikan ke database dengan penentuan tipe data, fisik, serta pembentukan primary key and foreign key. Ya, di sini saya menentukan tipe-tipe data yang digunakan pada setiap field pada tabel. Seperti contoh, pada penyewa ada nama, nomor HP, nomor KTP, nomor orto, alamat, itu semua dengan menggunakan string, yaitu kalau di database itu menggunakan varchar 2 dan terakhir itu is active char 1 atau boolean. Selanjutnya kita masuk ke implementasi database. Nah, selanjutnya pada tahap data manipulation language ini dilakukan pengisian data ke dalam tabel dengan total lebih 200 data sebagai simulasi data operational system cost. Di sini dengan data manipulation language ini saya menggunakan inserto, yang dimana inserto itu termasuk dalam data manipulation language. Ya, selanjutnya setelah saya menginputkan beberapa data ke dalam tabel-tabel tersebut, selanjutnya saya melakukan uji coba dan analisis query. Pada tahap uji coba dan analisis query ini, yang pertama saya lakukan ialah pengimplementasian join yang terdapat pada gambar ini. Saya melakukan implementasi join dengan menggabungkan beberapa data dari beberapa tabel. Nah, pada gambar ini saya menggabungkan antara tabel penyewa, kamar, dan tipe dari tabel sewa. Di tabel sewa ini saya mengambil field status sewa. Selanjutnya pada tabel penyewa saya mengambilkan nama dari penyewa tersebut. Selanjutnya dari tabel kamar saya mengambilkan nomor kamar, dan terakhir itu tabel tipe. Di sini saya mengambilkan nama dari tipe kamar yang digunakan. Selanjutnya pengimplementasian group by and aggregate function. Pada kedua ini implementasi group by dan fungsi agregasi untuk membuat laporan seperti laporan pendapatan per bulan dan total pembayaran setiap penyewa. Pada gambar ini saya melakukan laporan mengenai pendapatan per bulan, di mana di sini terdapat hasil dari pada bulan pertama ini saya mendapatkan 8 juta. Dan pada bulan kedua dari tahun 2025 ini saya mendapatkan 3 juta. Selanjutnya tadi merupakan laporan pendapatan per bulan. Selanjutnya saya mengimplementasikan group by dan aggregate function ini untuk mendapatkan total pembayaran setiap penyewa. Nah, di sini saya menggunakan having agar saya melakukan kondisian untuk memfilter agar hasilnya tersebut di atas 500.000, dan di sini inilah hasilnya saya menggunakan having by. Selanjutnya yang ketiga itu penggunaan scalar function, meliputi fungsi string untuk mengubah format teks dan fungsi matematika. Pada gambar ini saya ingin mendapatkan panjang nama dari setiap nama penyewa. Itulah sebagai contoh. Dan yang terakhir ini implementasian untuk mendapatkan total
pembayaran ditambah pajak, yang dimana pajak ini merupakan yang dimana pajaknya itu sebanyak 10%, sebanyak 1%. Oke. Sebagai kesimpulan, perancangan database aplikasi pengolahan ini, pengolahan cost telah berhasil dilakukan secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, penyusunan aturan bisnis, normalisasi data, hingga implementasi, dan terakhir tadi itu yang kita lakukan yaitu pengajuan query. Struktur untuk sarannya itu, untuk pengembangan selanjutnya itu, sistem kita ini, sistem pengelolaan cost ini, kita bisa menambahkan fitur trigger otomatis, store prosedur untuk denda keterlambatan, dan serta integrasi dengan aplikasi berbasis web maupun mobile. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang dalam minyak mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.